Allah Allah agisna ya Rasulullah ya dimalja alaika salawatullah abdun bil bab yartadi latsmal ata juda bil jawa marhaban qad qabbalna antal ma'ruf bil judi mu'rid duyuf inni manhul agisni bihaqillah antal ma'ruf bil judi mu'rid duyuf inni manhul agisni bihaqillah antal habibul adam sirul mujib hasyayaki malaja bi rasulillah antal habibul adam sirul mujib hasayaki malaja bi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Jo. Dalam hal ini saya ingin membahas, ya biasa ya, ingin membahas cacat WA, cacat WA dari teman-teman, dari rekan-rekan, ya. Nah, ini ada yang bertanya kepada saya, Mas Jo, kenapa tidak membahas Edi Ramayadi? Oh, sorry ya, bukan saya tidak mau membahas ya, karena gini ya, jalur berbeda, jalur saya berbeda ya. Saya seorang guru ya, guru bagi murid-murid saya gitu. Namun bagi orang lain saya bukan gurunya gitu ya. Saya kalau dibilang apa kerjaan Mas Jo, tukang ojek. Apa kerjaan Mas Jo, beca. Itulah dia. Apa kerjaan Mas Jo? Wah, apa ya, supir. Jadi apa kerjaan Mas Jo? Bertani. Jadi pekerjaan yang saya lakukan itu banyak gitu, dan itu saya kerjakan. Jadi apapun peluang saya kerjakan. Jadi kalau masalah saya mengajar, masalah ini itu berbeda, karena bagi saya ya, bagi saya dakwah itu di mana saja. Nah, ya, dakwah itu di mana saja. Saya hanya manusia biasa yang dulunya menimba ilmu di pesantren tertua di Indonesia yang saya nggak mau menyebutkannya ya. Nah, inilah yang saya coba di sela-sela saya itu bekerja ya. Di sela-sela saya bekerja, saya mencoba untuk dakwah, baik di angkot ya, baik di di pinggiran-pinggiran sawah, baik dimanapun, di warung-warung ya. Dan walaupun sekarang ini saya itu pembina dan pembimbing majelis zikir Asmaul Husna, yang memang ini hanya sebuah kalau dibilang
sebuah majelis biasa saja gitu, majelis kampungan gitu, yang bukan besar gitu, tidak besar, kecil. Ya, saya coba untuk mengajarkan baik fikih, tauhid, dan apa itu tasyawuf. Saya coba mengajarkan, saya ajarkan apa yang saya bisa, baik itu ya nahwu sorotnya apa segala macam, sejarahnya macam ya, tarbiyah macam lah ya, yang dulu pernah saya pelajari dan saya ketahui dan saya, nah itu tidak menjadikan pekerjaan saya, itu hanya menjadikan kewajiban saya sebagai muslim. Namun pekerjaan saya ini banyak gitu. Apa saja saya lakukan, dan saya pun bekerja itu memang memilih. Saya memilih bekerja itu. Kalau pekerjaan yang tidak mengeluarkan keringat, saya memang tidak mau. Kalau pekerjaan yang mengeluarkan keringat, tenaga, nah itu saya mau. Karena memang apa yang paling membekas di hati saya ketika Kiai Sahal mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Wah, tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Jadi secara teori saya ini memikirkan kalau saya bekerja ya, mengusahakan sesuatu, mendapatkan sesuatu, lantas sudah saya dapat dan sudah saya capai, lantas kalau berhadapan dengan kematian juga, ini akan sia-sia. Apa guna apa yang saya capai kalau toh akhirnya saya mati? Jadi ujung-ujungnya saya belajar tuh jadi bodoh gitu. Jadi yang jahlun, jadi orang bodoh gitu. Jadi orang wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan jadi orang pintar saya. Dan saya merasakan itu ketika saya lihat para guru saya mati, wafat ya. Pemimpin negara wafat ya. Pengusaha kaya raya wafat, yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang punya usaha wafat. Nah, disinilah saya untuk berpikir, mulai sekarang, dulu saya berpikir, mulai sekarang saya memindset pikiran, pekerjaan, perkataan, dan apapun yang saya lakukan hanya semata-mata amal ibadah kepada Allah, dan saya berguna bagi masyarakat. Itu saja. Ya kalau dipikir saya egois ya memang. Kenapa saya egois? Ya itu tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Saya berpikir lagi, ya, maka ya murid-murid saya, sedikit, bukan banyak, sedikit lah, 1, 2, 3, wah, 4, sedikit lah, sedikit, ya. Jadi nggak perlu saya utarakan. Mereka saya larang untuk memanggil saya guru. Saya sampaikan kepada mereka, saya bukan gurumu, saya pembimbingmu saja. Gurumu dengan guru saya sama, yaitu Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah guru saya dan gurumu. Kalau engkau belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf dengan perawi-perawinya, itu baik-baik. Tapi harus engkau pilih, karena itu dari buku ke buku ke buku ke buku ke buku yang ditulis oleh dari perawi ke perawi, perawi ke guru, guru. Jadi sampai sekarang ini, ya, sampai saat ini, detik ini, engkau tidak mengenal perawinya. Yang engkau kenal hanya gurumu saja. Ya, gurumu di atasnya, dia mengenal gurunya gitu. Jadi yang mengenal guru mengenal guru, guru mengenal guru, guru mengenal guru, guru mengenal guru, begitu saja. Tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu. Lantas Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Allah melalui Jibril tentang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. As-syari'atun aqwalun. Syariat itu adalah beberapa perkataan. Sampai tarikat itu perjalanan Rasulullah, sampai hakikat hal keadaan Rasulullah, sampai ma'rifat, wal ma'rifatun raqsumalin. Ma'rifat itu adalah seluruh harta, yaitu syariat, tarikat, hakikat, inilah harta Rasulullah. Dan itu tidak bisa dicapai dengan pangkat, tidak bisa dicapai dengan harta, tidak bisa dicapai dengan embel-embel ustadz, kiai. Walaupun kiai besar, tidak bisa dicapai dengan apapun, tapi hanya bisa dicapai dengan ridho Allah, karena penentunya adalah Allah. Allah tidak memandang hartamu, Allah tidak memandang pangkatmu, Allah tidak memandang jabatanmu, rupamu, tapi Allah memandang hati dan amanah. Ini itu kunci dari menggapai wal ma'rifatun raqsumalin. Itu deh. Maka dari itu ya, balik ya ke pertanyaan, kenapa apa tanggapan yang mana tadi,
kenapa tidak membahas tentang Edi Ramayadi? Itu lain jalur ya, lain jalur. Karena dia ya gimana ya, saya ini pekerja, walaupun ada orang-orang yang mengenali saya, wah itu Joe itu bukan pekerja, ya itu dialah itu. Tapi saya menyatakan diri saya pekerja, saya suka bekerja. Oh Joe itu bukan bekerja, dia guru. Enggak ada itu, enggak ada. Ini saya sendiri ya. Kalau kalian mendengar di luar sana saya seorang guru enggak. Walaupun itu dari murid saya, dari apa saya sendiri ya, dari yang saya bimbing sendiri, bukan murid ya. Nah, dari yang saya bimbing sendiri, saya bukan itu ya. Saya bekerja. Kalau itu kewajiban ya, pekerjaan saya lain, berbeda. Gitu. Nah, jadi ini untuk yang terakhir. Nah, yang terakhir ya. Ini yang terakhir aja, ini udah panjang kali nih, udah tengok nih, 16 lebih ya. Yang terakhir, bagaimana pandangan Ustadz tentang jihad? Wah, maksudnya apa nih? Satu lagi nih, maksudnya jihad yang 212 lakukan, jihad pada umumnya. Kalau pandangan saya tentang jihad ya, zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengangkat pedang itu dikarenakan pada saat itu kaum muslimin, kaum mukmin, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ini adalah pengikutnya. Tapi zaman dulunya ya, itu mereka susah untuk mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, karena selalu diganggu oleh kafir Quraisy, terutama Abu Jahal dan Abu Lahab dan antek-anteknya. Mereka selalu ditangkap, ketika melihat mereka sholat pun mereka dilecehkan, ditangkap, dibully, bahkan dianiaya. Bahkan ada yang sampai diseret-seret di pasar, dicambuk di tengah pasar. Maka itulah penyebabnya Rasulullah mengangkat pedangnya untuk jihad gitu. Jadi kesimpulannya, ketika umat muslim ini terganggu ya, ataupun tidak diperbolehkan untuk mengerjakan amal ibadah, sholat, puasa, dan dia diganggu dengan tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya, maka ini adalah jihad. Amal ma'ruf nahi mungkar tegakkan. Tapi kalau di sini tadi, waduh, itu bukan jihad ya. Kalau yang 212 lakukan, yang teroris nih ya, sama juga ya. Teroris dan orang yang ex FPI lakukan itu bukan jihad kalau saya bilang. Kenapa bukan jihad? Karena dakwah itu banyak. Kalau orang mau berubah, biarlah berubah dari pemikirannya sendiri, dari kesadarannya sendiri. Tidak bisa kita paksakan orang untuk berubah dengan mendatangi tempat-tempat maksiat, lantas menghancurkannya, memaksanya. Sementara kalau mereka itu satu pemahaman, satu itikad, satu keyakinan dengan kita, yaitu Islam. Kalau tidak,
Ya mungkin adat mereka, agama mereka tidak melarang. Jadi gimana gitu. Itu bukan jihad. Yang dikatakan jihad ketika kamu terancam menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji oleh oknum-oknum atau suatu kelompok, oleh suatu pimpinan negara. Nah, ini baru jihad. Tapi kalau di negara Indonesia ini, jihad ini tidak diperlukan dan tidak ada kewajiban jihad di Indonesia ini. Karena sampai sekarang saya itu sholat itu dengan nyaman, berpuasa saya dengan nyaman loh, mengerjakan haji pun saya dulu dengan nyaman 1995, nyaman saya itu mengerjakan semuanya nyaman, tidak ada diganggu gitu. Dan saya lihat pun orang-orang yang lainnya bisa menyelesaikan hajinya, menyelesaikan sholatnya, azan di mana-mana, masjid di mana-mana, nyaman gitu. Jadi tidak ada jihad yang apabila dilakukan dan dipaksakan, oh ini bukan gitu aja, bukan itu aja apanya gitu. Kita memandang bukan dari segi itu aja, ini amal ma'ruf nahi munkar, kita harus merubah pola pikir orang, kegemaran orang begini-begini. Wah, itu bukan tugasmu. Yang penting tugas kita adalah mendakwah di mana saja. Tidak harus di depan umum. Dan dakwah itu tidak boleh dipaksakan. Ketika dia bertanya tentang Islam, kita jawab. Ketika dia tidak bertanya, tak usah dijawab. Jadi harus dari diri sendiri. Jadi kesadaran itu harus dari diri sendiri. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sahabat-sahabat yang mendatanginya, seperti Ali bin Abu Thalib mendatanginya dan bertanya, Abu Bakar mendatanginya dan bertanya, bahkan Umar bin Khattab mendatanginya dan bertanya, dan Umar bin Khattab masuk ke Islam. Bukan mencari. Ketika mencari